Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Kapanpun kalian menonton video ini dan dimanapun kalian berada, aku harap kalian dalam keadaan yang sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, sebelumnya perkenalkan nama aku Kinan. Di sini aku dari tim Berisik, yaitu salah satu tim dari channel YouTube Kemapsi Baraya. Nah, buat teman-teman yang belum tahu Kemapsi Baraya sendiri itu apa, jadi Kemapsi Baraya itu adalah sebuah singkatan dari Keluarga Mahasiswa Psikologi Se-Bandung Raya. Jadi kami ini seperti sebuah organisasi yang mewadahi mahasiswa dan mahasiswi psikologi Se-Bandung Raya. Oke teman-teman, buat penjelasannya, kenapa sih tim ini dibilangnya Berisik, tapi belakangnya SIX. Jadi gini teman-teman, six di sini adalah kan artinya 6. Dan insya Allah di setiap video yang aku bakal bawain ini bakal ngebahas 6 poin yang istilahnya lagi rame banget di luaran sana, entah itu di Twitter, Instagram, media sosial lainnya, atau berita di televisi. Itu bakal aku bawain dan bakal aku bahas juga di video ini. Oke. Nah, jadi perbincangan kali ini tuh salah satunya yang lagi gembar-gembornya ada di berita-berita TV itu adalah tentang COVID. Tapi aku bakal ngebahas tentang yang baru-baru ini nih, yaitu new normalnya. Oke? Untuk penjelasan selanjutnya, silakan tonton terus video ini. Oke? Check it out. Oke, untuk poin pertama, aku bakal ngebahas tentang penjelasan tentang masyarakat yang bandel sama aturan saat zaman PSBB kemarin ya teman-teman. Maksudnya, kenapa sih aku ngebahas ini? Apakah karena adanya orang-orang yang ngeyel saat atau yang bandel saat PSBB ini memunculkan new normal? Apakah itu salah satu alasannya? Oke. Jadi aku bakal ngebahas dulu PSBB dulu ya. Jadi PSBB ini sebenarnya adalah pembatasan berskala sosial. Nah, teman-teman bisa lihat kan fenomenanya waktu PSBB ini beberapa waktu yang lalu, apalagi dekat-dekat dengan Hari Raya Idul Fitri, banyak banget masyarakat yang keluar berbondong-bondong bahkan membeli baju. Padahal mereka nggak bisa kemana-mana gitu kan. Oke, istilahnya mereka mau belanja gitu karena kata lebaran itu identik dengan berbelanja gitu kan, istilahnya gitu. Jadi di sini saat zaman PSBB kemarin tuh ada 2 tipe masyarakat ya. Jadi ada masyarakat yang stay at home dan ada yang bandel keluar untuk contohnya berbelanja. Aku bakal ngebahas itu menggunakan pendekatan kognitif. Sebelumnya buat teman-teman yang belum belum paham betul, aku di sini bakal ngejelasin pakai bahasa yang sesimpel mungkin untuk dimengerti oleh kalian. Oke. Kita bahas dari tipe orang-orang yang stay at home. Oke. Pendekatannya mungkin dari memori prospektif. Apa sih memori prospektif tuh? Memori prospektif tuh Asia.
Memori prospektif sendiri adalah bentuk memori yang melibatkan untuk melakukan tindakan yang direncanakan atau mengingat niat yang direncanakan di beberapa waktu titik mendatang. Aku yakin gak semua orang paham apa yang aku omongin. Oke, jadi aku kasih contoh yang lebih simpel lagi. Contohnya gini, kita kaitin ya sama PSBB kemarin. Pemerintah tuh udah gencar-gencar menginformasikan tentang hukuman bagi yang melanggar PSBB dengan berbagai cara, dengan melalui sosial media ataupun media lainnya. Nah, berkaitan dengan tindakan masyarakat saat adanya PSBB. Untuk masyarakat yang stay at home ini, mereka berpikir bahwa kalau misalkan aku keluar, mungkin aku bisa ditanya-tanya oleh petugas mau kemana, atau mungkin saja bisa aku jadi kena sanksi gitu, atau ada hukuman yang berlaku gitu. Jadi mereka lebih memikirkan lagi atau berpikir 2 kali untuk keluar tuh gitu teman-teman. Jadi kata-kata simpelnya seperti itu ya. Oke, untuk orang-orang yang ngeyel, mereka bisa dimasukkan atau bisa dikategorikan menggunakan pendekatan kognitif, yaitu metacognition experience. Sebenarnya apa sih metacognition experience sendiri? Jadi metacognition experience itu yaitu strategi seseorang dimana untuk mengendalikan pikirannya dalam memahami sesuatu. Dalam hal ini, masyarakat yang melanggar gitu, yang bandel keluar itu karena saat dia keluar rumah ya gitu, dia tidak mengalami apa yang ada di berita-berita. Istilahnya kalau di berita kan banyak ya, ada yang disuruh putar balik, ada yang kena sanksi, bahkan ada yang didenda juga gitu. Tapi mereka tidak mengalami hal itu, jadi mereka berpikir bahwa it's fine buat keluar gitu, dan itu dilakukan secara terus-menerus gitu teman-teman. Oke teman-teman, ada pendekatan lainnya nih, yaitu perspektif sosial. Perspektif sosial di sini yang diambilnya itu adalah kolektivisme dan juga modeling. Kolektivisme sendiri itu apa sih? Jadi kolektivisme di sini adalah pendirian moral, filsafat politik, ideologi, atau pandangan sosial yang menjunjung kelompoknya dan kepentingannya. Jadi contohnya, masyarakat yang taat peraturan physical distancing dan menjalankan hidup bersih masih menjadi kurang lebih minoritas ya dibanding masyarakat yang melanggar. Dan sayangnya masyarakat yang melanggar itu ditiru oleh masyarakat yang lainnya. Modelingnya itu sangat meniru ya. Jadi kenapa PSBB kemarin banyak yang melanggar? Mungkin karena ya tadi banyak orang yang melanggarnya, bukan 1, 2, atau 3, tapi memang banyak, dan kemudian ditiru oleh masyarakat yang lainnya. Seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, poin yang kedua yang bakal aku bahas sekarang adalah pengertian new normal sendiri teman-teman. Nah, pengertian new normal sendiri itu pertama kali istilahnya digunakan oleh Roger McNamee. Beliau merupakan seorang investor teknologi yang mengulas dalam sebuah artikel oleh Polylaber yang berjudul The New Normal di majalah Fast Company pada tanggal 30 April tahun 2003. New normal sendiri atau normal baru adalah suatu waktu di mana kemungkinan besar kita dituntut untuk bermain dengan aturan baru untuk jangka panjang. Oke, bagaimana sih perspektif psikologi menjelaskan perilaku masyarakat terkait new normal? Di sini kita pakai perspektif motivasi Maslow. Kita lihat beberapa waktu ke belakang ada istilahnya fenomena yang membuat ketegangan di antara masyarakat. Karena
perbedaan pemikiran masyarakat gitu. Ada dua pemikiran, ada pemikiran A dan B. Pemikiran A ini kayak gini nih, bisa gak sih kalian diem di rumah biar memperlambat penyebaran virus, dan kasihan juga tenaga kerja medis. Versus dengan pemikiran B yang seperti ini, pemikiran B, kita bakal mati kelaparan kalau misalkan kita nggak kerja, mending kita hidup normal lagi untuk nyari uang. Untuk tenaga medis, kalian tinggal ngerawat pasien, kok masih ngeluh, kan kalian digaji. Nah, jujur, aku pernah terbawa emosi dengan salah satu fenomena ini ya, tapi sudahlah. Oke, lanjut ya. Dalam teori Maslow terdapat 5 kebutuhan dasar yang disusun berdasarkan hierarkinya, mulai dari yang paling dasar sampai yang paling tertinggi. Yang pertama itu adalah kebutuhan fisiologis, contohnya makanan, kenyamanan fisik, nah itu kan butuh ya. Terus yang kedua itu adalah kebutuhan keamanan, seperti misalkan kalau dia udah terpenuhi kebutuhan makan dan minum sehari-hari, pasti mereka nyari tempat berlindungan, kayak entah itu beli rumah, nyewa rumah, atau nyewa kosan gitu kan, untuk tempat berlindung mereka. Kemudian yang ketiga adalah kebutuhan belonging. Aku bingung ini cara baca seperti apa ya. Belongingness and love. Oke, koreksi kalau aku salah cara bacanya, oke? Yaitu hubungan romantik atau teman atau pernikahan. Ya jelas lah, manusia kan nggak bisa hidup sendiri ya. Jadi mungkin manusia itu mencari teman, sahabat, bahkan teman hidup loh. Oh my god! Wow! Oh my god! Lanjut. Oke. Kebutuhan yang keempat adalah kebutuhan esteem, yaitu dia lebih ke prestasi, pencapaian dia semasa hidupnya. Itu contohnya ya, biar orang itu tuh lebih percaya diri gitu. Kemudian yang terakhir, self-actualization. Self-actualization di sini adalah mencapai potensi penuh, termasuk menjadi seseorang yang kreatif. Jadi karena dia udah terpenuhi dari kebutuhan 1, 2, 3, dan 4, akhirnya dia istilahnya ingin menjadi lebih kreatif, entah dengan cara apa itu. Mungkin bisa aja dengan charity ya, kalau misalkan orang-orang yang udah terpenuhi kayak pengusaha-pengusaha gitu kan, kalau misalkan udah pensiun, mereka mengadakan charity itu kayak bantuan sosial kayak gitulah istilahnya. Oke, kenapa sih aku ngebahas yang tadi? Jadi teman-teman, pemikiran A dan B itu bisa kalian lihat dari kebutuhan Maslow tadi. Untuk pemikiran yang A tadi, mereka itu pemikirannya bukan mikirin bisa makan atau enggak besok gitu, tapi mereka lebih memikirkan gimana caranya biar kita nggak tertular sama virus. Jadi kebutuhan pemikiran A itu adalah kebutuhan keamanan yang kedua. Sementara pemikiran yang B itu dia lebih ke kebutuhan fisiologis. Dibanding ngelihat bahayanya mereka terpapar virus, mereka lebih memikirkan bagaimana buat makan besok, lusa, karena uang mereka udah menipis gitu. Jadi ini bukan kedua pemikiran ini gak ada yang bisa disalahin sih, karena memang kebutuhan mereka memang berbeda gitu teman-teman. Oke teman-teman, di poin yang selanjutnya atau poin ketiga ini aku mau ngejelasin tentang kenapa sih pemerintah itu mengambil keputusan untuk menerapkan new normal. Mungkin ini jadi pro kontra juga sih, kayak apa nggak terlalu cepet ya gitu pemerintah ngasih keputusan seperti ini.
atau misalkan kayak apa nggak ngebahayain gitu. Kita kan baru kalau nggak salah tuh ada kasus COVID di kita tuh sekitar tanggal 20-an Februari. Terus lagi ngelonjak-lonjaknya itu bahkan sekarang ya, kayak sekarang tuh 1900, bahkan kemarin sampai 1200 ada kan kemarin. Jadi apakah nggak terlalu cepat? Tapi ya mau gimana lagi. Oke, pokoknya dibahas nih. Kalau dari sisi psikologinya, itu dibahas pakai framing effect. Nah, gitu. Bahasa Indonesianya efek pembingkaian. Takut gak ngerti, oke. Framing effect itu atau efek pembingkaian itu sebenarnya apa sih buat teman-teman yang belum tahu? Jadi itu adalah bias kognitif di mana orang memutuskan opsi berdasarkan pada apakah opsi yang disajikan dengan konotasi positif atau negatif. Prinsipnya di sini, ketika tidak ada dasar yang jelas dalam membuat keputusan, maka individu dipengaruhi oleh bagaimana si individu tersebut memandang masalahnya. Nih, ada beberapa penjelasan. Yang pertama nih, melakukan tes di seluruh Indonesia agar terdapat pemetaan yang baik. Tetapi biayanya sangat besar gitu di luar APBN. Kan tes rapid itu atau swab itu gak murah guys. Setahu aku rapid itu 300.000. Kalau di swasta itu, di rumah sakit swasta ya, bisa 500 gitu aku. Terus kalau swab itu, swab juga mahal. Swab tuh berapa ya? Sekitar ratus ribu lah. Sekarang bayangin aja sama kalian, berapa orang yang harus dites? 1000, misalkan 1000 orang dites rapid. Satu rapidnya misalkan 300 atau 400 ribu. Itu udah ngeluarin 400 juta. Ya nggak sih? Ya sekitar segitu, udah ngeluarin 400 juta kalau nggak salah. Terus untuk yang kedua, memperpanjang PSBB agar tingkat penyebaran COVID melambat, namun melemahkan ekonomi. Nah, di sini juga jadi istilahnya bimbang gitu. Nggak bisa ngambil keputusan nggak bisa mengambil keputusan juga. Jadi kayak kalau misalkan kita diam di rumah, kita pasti sehat. Tapi kalau diam di rumah aja, bisa jadi kita kelaparan. Ya nggak sih? Jadi kayak bingung gitu. Terus yang ketiga itu menerapkan new normal agar ekonomi kembali stabil dengan konsekuensi jumlah pasien positif COVID dan kemungkinan kematian akan meningkat. Iya juga sih, kalau misalkan new normal, ya mungkin roda ekonomi akan berjalan lagi. Tapi yang dijadikan kekhawatiran yaitu kesehatan masyarakatnya. Karena masih ada ternyata di luaran sana orang-orang yang keluar nggak beli apa-apa gitu, cuma pingin naik motor doang muter-muter, terus lebih parahnya lagi nggak pakai masker gitu. Jadi kayak ya ampun, ini dia nggak ngedengerin anjuran pemerintah atau emang nggak punya masker gitu atau gimana, nggak ngerti juga gitu. Oke. Dari yang ketiga itu memang sulit untuk memutuskan ya, karena landasan pengambilan keputusannya relatif sulit di antara ketiga tadi. Kayak yang pertama itu tentang pemetaan yang baik dan biaya APBN yang sangat besar. Itu kan jadi kayak bingung juga harus memutuskan salah satu yang mana. Terus yang kedua tuh memperpanjang PSBB tapi melemahkan ekonomi. Bingung juga pemerintah tuh mau milih mana, kesehatan masyarakat atau ekonomi yang harus tetap berjalan. Nah, jadi di sini menurut framing efeknya ini membuat kondisi ini menjadi terasa lebih sulit, bahkan lebih mudah. Apakah mau melihatnya dari sisi kemanusiaan
atau dari sisi kebijakan nasional. Jadi memang dilematisnya pemerintah itu antara kesehatan masyarakat dengan ekonomi. Nah, untuk selanjutnya aku mau sedikit ngebahas dari data menurut WHO nih. Aku baca aja karena aku nggak mau salah. Jadi gini, menurut WHO atau World Health Organization, angka penularan virus atau reproduction rate atau singkatannya RO corona di Indonesia adalah 2,5, yang artinya satu penderita bisa menulari 2,5 orang, atau bukan setengah kali ya, 2-3 orang gitu ya. Dan tingkat penularan ini tuh masih tergolong tinggi, teman-teman. Nah, terus lagi menurut WHO juga sebenarnya tiap-tiap negara boleh melakukan transisi pelonggaran pembatasan dan skenario new normal, tapi harus memperhatikan ada syarat-syaratnya. Salah satu syaratnya adalah bukti yang menunjukkan bahwa transmisi COVID-19 dapat dikendalikan. Kalau untuk di angka 2 mungkin belum terkendali ya, teman-teman. Jadi setahu aku, kalau transmisi yang sudah terkendali itu angkanya di bawah 1. Misalkan 0,98, 0,72, 0,62, atau pokoknya 0, lah gitu. Dan ternyata memang benar alasan pemerintah untuk membuka atau melonggarkan yang namanya pembatasan itu karena roda ekonomi. Jadi di sini pokoknya nanti teman-teman gak usah khawatir, sumbernya pasti dicantumkan di belakang. Jadi di sini Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan bahwa pemerintah memang mau menerapkan new normal dengan dasar utama keputusannya itu adalah ekonomi. Karena sejak pandemi ini ada, ekonomi di Indonesia tuh menjadi lumpuh. Tapi bukan di Indonesia aja sih, teman-teman. Kalian kalau suka nonton berita ya, aku nih salah satunya suka nonton berita di CNN yang luar negerinya, yang internasionalnya, dan itu memang hampir semua negara yang terkena pandemi ini mengalami kelumpuhan di ekonominya gitu. Roda perekonomian memang terhambat, dan katanya sebelum pandemi ini di Indonesia itu ada 7 juta orang yang belum mendapatkan pekerjaan. Dan pada saat pandemi ini terjadi, maka terjadilah PHK, dan jumlah PHK yang tercatat di sini ada 1,8 juta orang. Jadi kebayangkan banyak banget orang di luar sana yang mungkin dia pingin sebenarnya untuk stay health, tapi dia nggak bisa karena dia juga butuh makan untuk sehari-harinya. Gitu, teman-teman. Oke, teman-teman, untuk penjelasan selanjutnya adalah poin yang keempat. Aku mau ngejelasin tentang penerapan peraturan yang seperti apa sih saat new normal tuh seharusnya, terus apa yang harus kita lakukan gitu saat adanya new normal ini. Jadi tadi udah dibahas ya sebelumnya bahwa memang COVID-19 ini memberikan dilema antara kesehatan dan ekonomi gitu kan. Jadi istilahnya bingung juga orang-orang tuh. Nah, tapi yang bisa dilakukan pemerintah atau aparat terkait dalam penerapan peraturan new normal ini kita ambil dari perspektif psikologi sosial, yaitu teori social influence dari French. Nah, bener gak sih cara bacanya? Ya, pokoknya itulah.
Nah, jadi di sini teori ini tuh fokus pada social power atau kekuatan sosial dan bagaimana anggota kelompok menggunakan powernya untuk mempengaruhi anggota kelompok lainnya. Ada beberapa sih di sini. Contohnya yang pertama, legitimate power. Legitimate power ini berasal dari orang-orang yang posisinya resmi, mempunyai jabatan, atau salah satu contohnya pemerintah ya. Jadi kayak di sini tuh pemerintah lebih tegas lagi dalam menerapkan aturan. Kemudian aparat yang membantunya juga seperti dari TNI, polisi, terus kayak Dishub, kayak gitu-gitu, mereka berjaganya juga harus lebih ketat ya, karena untuk memperlambat laju virus ini gitu. Terus ada coercive power. Nah, coercive power di sini tuh cenderung memberikan hukuman atau ancaman. Ya, pemerintah juga sih di sini kayak pemerintah bisa menggunakan dasar hukum bagi para pelanggar protokol new normal. Ya, istilahnya untuk orang-orang di luar sana yang masih bandel kan bisa aja dikasih peraturan ini mereka jadi takut. Tapi lucunya ada beberapa orang yang istilahnya mereka harus kena dulu sama yang namanya sanksi ini, baru mereka percaya kayak, oh iya ternyata gini. Tapi ada juga yang orang-orang tuh udah kena nih, udah disanksi, tapi mereka kayak, ah nggak akan apa-apalah, gitu lagi aja gitu. Ya, begitulah manusia. Oke, lanjut. Attraction power atau reference power. Jadi di sini tuh kekuatan berdasarkan pada rasa suka. Nih buat, aduh, kesindir gak? Aduh, buat para bucin-bucin yang ada di luar sana, diam! Kayaknya ini bisa dijadiin contoh kayak gini. Misalkan sama orang tua tuh digabolehin, misalkan gak boleh kesini, pasti kayak, ih apa sih gitu orang tua aku tuh. Tapi kalau misalkan digabolehin sama pacarnya, biasanya mereka kayak, oh ya udah nggak boleh ya udah deh gak akan. Pasti gitu. Nggak sih, aku emang merasa. Nah, lanjut ke expert power. Expert power tuh di sini berdasarkan persepsi bahwa seseorang memiliki sumber pengetahuan atau informasi yang luas gitu. Jadi misalkan nih, si A temenan sama si B. Nah, si B ini tuh memang benar-benar orangnya tuh suka baca, terus suka nonton berita. Jadi dia tuh pengetahuannya luas, senang ngobrol sama orang lain. Jadi dia bisa mempengaruhi si A ini, bilang kayak, kamu tahu gak sih kalau misalkan COVID-19 tuh bahayanya kayak gini, kalau kena tuh nanti kayak gini gitu loh. Jadi istilahnya ngasih edukasi sama teman-temannya. Nah, mungkin buat penerapannya sendiri ya, penerapan aturannya sendiri ya tadi pakai coercive power sama legitimate power gitu. Jadi ada aturan dari pemerintah dan memang pemerintah itu menegakkan aturannya secara benar gitu, dan penjagaannya juga ketat. Kalau buat kita sendiri sih apa yang harus kita lakuin gitu ya tadi gitu, kalau misalkan orang yang punya doi gitu ya sama doinya lah dikasih tahu gitu, jangan keluar pakai masker, harus sering cuci tangan. Tapi bisa juga sama teman-temannya yang atau orang-orang yang mempunyai pengetahuan atau informasi yang luas gitu. Jadi kayak mungkin misalkan kita udah punya informasi atau pengetahuan yang cukup untuk mengedukasi, misalkan jangan jauh-jauh, edukasi adiknya kita dulu, kakak kita dulu, terus keluarga, terus misalkan teman-teman deket, terus kalau bisa ya tetangga-tetangga gitu, kenapa enggak kan gitu teman-teman. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Untuk poin yang kelima, aku di sini mau sedikit memberitahukan
hal-hal yang wajib dibawa saat berlangsungnya new normal ini, atau istilah lainnya adaptasi kebiasaan baru, dan juga apa sih yang harus kita lakukan gitu kalau misalkan kita keluar. Nah, kita mulai dari buat diri kita sendiri ya. Yang pertama, kita wajib pakai masker, itu memang udah wajib. Yang kedua, jangan lupa bawa cadangan masker. Nah, buat teman-teman yang keluarnya agak lama gitu, itu wajib banget ya bawa cadangan masker. Takutnya kan misalkan di perjalanannya pas datang itu pakai masker itu, kalau bisa pas pulangnya ganti masker lain gitu kan, biar lebih bersih juga. Terus yang selanjutnya, bawa hand sanitizer, atau lebih baik bawa sabun cuci tangan sendiri. Nah, itu kan jadi kalau misalkan ada keran air atau apa, kita bisa ikut cuci tangan di situ. Walaupun udah disediakan, misalkan ada yang menyediakan sabunnya, tapi lebih baik lah gitu kita bawa sendiri. Terus hindari pemakaian seperti perhiasan kayak aksesoris, perhiasan kayak gini nih, jam tangan. Takutnya misalkan di perjalanan kita nggak tahu kan ada percikan dari mana gitu, kena jam tangan kita atau misalkan gelang dan lain sebagainya, terus kita megang kan itu langsung kontak juga sama kulit kita gitu. Terus buat teman-teman yang rambutnya panjang, itu kalau keluar, kalau bisa diikat rambutnya, karena takutnya juga si percikan dari orang yang entah itu yang bersin, entah itu yang batuk, entah itu yang ngomong seperti ini pun katanya ada percikannya juga teman-teman. Jadi lebih baik diikat, dan lebih baik lagi mending dikerudung buat yang bisa. Oke, ini poin yang paling penting nih. Yang penting banget, kalian tuh kalau misalkan mau keluar harus memastikan bahwa kalian tuh sehat gitu. Memang kondisi mendesak keluarnya gitu, nggak harus keluar cuma karena main doang gitu, atau misalkan kumpul gitu. Kalau kayak gitu sih lebih baik ditunda dulu. Terus buat teman-teman yang keluar juga, kalau bisa pakai sarung tangan, atau boleh bawa sarung tangan. Sebenarnya boleh sih sarung tangan kayak sarung tangan kain biasa gitu kan, atau misalkan sarung tangan handscoon itu lebih baik. Tapi kan handscoon diprioritaskan untuk sekarang itu untuk para tenaga medis ya, atau misalkan kayak di toko-toko kayak gitu kan butuh gitu handscoon. Oke. Nah, kalau teman-teman sekarang menggunakan transportasi umum, kan beberapa transportasi umum sekarang udah mulai dibuka ya. Nah, teman-teman itu harus menghindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Jadi kalau misalkan gatel ya udah tahan dulu aja gitu, jangan dipegang dulu gitu. Terus kalau bisa hindari menyentuh fasilitas umum. Jadi kayak tangga ada pegangannya, atau misalkan tiang buat ngebantu naik gitu, kalau bisa itu jangan dipegang sebisa mungkin ya, sebisa mungkin. Terus daripada AC, mending membuka kaca mobil, atau misalkan teman-teman pakai ya gitulah istilahnya, suka pakai mobil keluar, itu lebih baik dibuka biar ada sirkulasi udara daripada pakai AC. Terus lagi jaga jarak dengan penumpang lain. Kalau teman-teman pakai kayak di Jakarta pakai KRL atau misalkan pakai bus kayak gitu, kayak sebisa mungkin kita jaga jarak lah gitu dari penumpang yang kiri, kanan, depan, belakang gitu. Oke, terus ada lagi kalau misalkan teman-teman lagi di ruang publik nih. Jadi kalau di kerumunan gitu, kalau bisa jaga jarak 2 meter, minimal 1 meter mungkin ya. Karena istilahnya sekarang itu physical distancing-nya itu loh. Terus lagi tetap wajib menggunakan masker kemana-mana. Nah, sedikit informasi juga buat teman-teman yang belum tahu,
kalau misalkan kita memang harus ke kerumunan atau misalkan memang ke tempat yang banyak orangnya, itu lebih baik menggunakan masker medis ya, masker yang triple dibandingkan masker kain. Itu beberapa hari yang lalu kalau nggak salah WHO memang mengumumkan bahwa untuk beberapa daerah atau misalkan kita pergi ke mall dan lain sebagainya, kan katanya mall juga bakal akan dibuka gitu. Itu lebih baik pakai masker medis. Wah, kesempatan lagi nih buat para penimbun masker. Emang. Atau teman-teman bisa pakai face shield. Jadi kayak teman-teman tuh pakai masker kain dulu, terus pakai face shield. Itu nggak hambur ya, kalau face shield itu bisa digunakan beberapa kali. Terus lagi teman-teman harus sering juga mencuci tangan menggunakan air yang mengalir dan sabun. Itu kalau misalkan cuci tangan tuh 20 detik ya teman-teman, harus dihitung. Oke, terus gimana sih kalau misalkan teman-teman abis dari luar terus mau masuk ke rumah? Kalau sekarang udah ada beberapa kegiatan yang harus teman-teman lakukan dulu sebelum bersantai atau rebahan lagi di rumah ya. Jadi kalau habis dari luar itu kalau bisa cuci tangan, terus lebih baik lagi mandi, bajunya langsung diganti juga, dan pokoknya di rumah tuh lebih sering bersih-bersih lah kalau sekarang gitu. Oke, teman-teman, untuk poin yang ke-6 atau yang terakhir, di sini aku mau ngebahas tentang bukan ngebahas ya, lebih tepatnya kayak menyampaikan dampak positif dan negatif dilakukannya new normal. Mungkin kalau kalian searching di internet ya, ini masih kayak berupa paragraf-paragraf gitu. Terus kayak orang-orang kadang-kadang kan males ya bacanya gitu, nggak semua orang suka baca. Dan di sini aku mau lebih kayak ngerinciin lagi dan mungkin lebih gampang dipahami. Jadi menurut Kepala Rumah Sakit UNS dan sekaligus dosen Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret Surakarta, yaitu Hartono, dia memberikan tanggapan terkait dampak dari penerapan new normal bagi masyarakat. Jadi menurutnya ada 3 skenario di pandemi COVID-19 ini. Yang pertama ini segera mencapai puncak si kurvanya, kemudian segera selesai. Yang kedua segera mencapai puncak dan selesainya relatif lama. Atau yang ketiga, puncak relatif lama dan pandemi ini tidak pernah selesai. Oke. Menurutnya untuk new normal ini semua tergantung kepada masyarakat dan kesadaran pada diri masing-masing ya. Jika semua orang bisa menerapkan hal ini dengan baik, maka harapannya mungkin virus ini bisa cepat terkendali dan juga bahkan mungkin ada obatnya. Oke teman-teman, sampai di sini pembahasan kita kali ini. Aku harap informasi yang aku berikan ini bisa berguna bagi kalian semua, dan juga buat teman-teman nih yang punya kritik, saran, dan komentar lainnya bisa dicantumkan di kolom komentar. Mungkin bakalan aku balas. Oke, jangan lupa di like, share video ini, terus di subscribe juga channel Kemapsi ini. Sampai sini aja, aku Kinan dari tim Berisik undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.